Halo Soilers, selamat datang di Soil Talks. Perkenalkan, nama saya Najwa Robania Firdaus. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang nanti akan kita perkenalkan. Kita akan membicarakan mengenai peluang karir mahasiswa ilmu tanah dengan tema menggali inspirasi, menumbuhkan harapan. Nah, tema kali ini yaitu membahas mengenai peluang karir mahasiswa ini hanya dibahas di Soil Talks Season 2. Oke, di sini saya bersama narasumber yang keren banget dan udah lama banget berkarir di bidang pertanian atau ilmu tanah. Namanya adalah Kang Suryadi Abdulwani atau akrab dipanggil Kang Gusur. Nah, beliau berkarir sekarang yaitu sebagai founder PT Subur Indo Amerta, riset dan produksi seed atau benih, kemudian wira swasta bidang supplier pestisida dan pupuk dengan perusahaan yaitu CV Bumi Agro Mandiri. Nah, beliau memiliki pengalaman kerja di bidang PT Pupuk Kaltim, PT Dalzone Chemical Indonesia dan PT Yakult Indonesia Persada. Nah, kalau dilihat dari pengalaman kerjanya, Akang ini lumayan sering ya, Kang. Udah lama berkecimpung di bidang ilmu tanah. Ya, betul. Boleh diceritain nggak, Kang? Akhir-akhir ini kegiatannya apa aja? Terus kalian perkenalan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Abdul Ghani. Saya angkatan ilmu tanah angkatan 95. Ya, sudah tua lah ya. Sekarang dua-dua saya, Kang. Ya, betul. Tapi saya lebih sering dipanggil sama rekan-rekan adalah Kang Gusur. Mungkin itu nama panggilan yang lebih dekat lah ya, seangkatan kita waktu itu. Nah, kalau sekarang saya sedang meng-create usaha production seed ya, sama risetnya untuk hortikultura terutama ya. Nah, kebetulan kita ada kerjasama dengan Universitas Padjadjaran dalam hal kita menjadi salah satu mitra strategis dengan Unpad di bidang pertanian. Pengelolaan aset-aset di Universitas Padjadjaran terutama Fakultas Pertanian. Alhamdulillah juga kita dipercaya untuk mengelola Balai Tatanen bersama Kang Ade Ismail. Ya, salah satu dosen agroteknologi ya jurusan ya. Dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kalau rekan-rekan mau gabung silahkan. Kalau mau belajar silahkan ya. Asik tuh, Kang. Jadi ceritanya saya dulu waktu habis keluar dari ilmu tanah itu bekerja di PT Yakult Indonesia Persada. Jadi minuman Yakult ya, probiotik ya. Yang mungkin sekitar 2 tahunan. Dari situ saya pindah ke Pupuk Kaltim di daerah Provinsi Banten gitu. Tapi bagian distribution ya. Jadi hanya tenaga kontrak 3 tahun untuk mendistribusikan barang PT Pupuk Kaltim. Kemudian saya pindah lagi kerja ke pestisida. Nah, jadi pengalamannya kios dan sebagainya kita sudah tahu lah, distribusi untuk Jawa Barat sama Provinsi Banten, termasuk Jawa Tengah. Karena waktu di pestisida saya dipindah juga ke Jawa Tengah. Jadi di bidang pertanian kita sudah ya lumayan lah ya. Tapi teman-teman kita juga banyak dari Unpad yang berkecimpung di dunia pertanian. Ada Kang Arya kan, itu juga ada Kang Febri 95 di Bayer. Jadi banyak lah sebenarnya teman-teman kita Fakultas Pertanian. Tapi saya lebih cenderung menyikapinya yang dari ilmu tanah kan. Nah, jadi bagaimana peluang ilmu tanahnya ya, Neng ya? Iya, betul. Nah, jadi ilmu tanah itu sebenarnya basic ilmunya adalah tentang kesuburan, survei tanah, dan teknologi yang berbasis kepada tanah dan kesuburan tanah, yang berbasis tanah dan berbasis non tanah kan. Misalkan ada hidroponik, ada dan sebagainya. Tapi base-nya adalah bagaimana meng-create atau menyajikan tanah sebagai media tumbuh yang baik bagi tanaman. Itu inti dari tanah. Kalau yang keduanya ada teknologi hidroponik yang tidak berbasis tanah, tapi berbasis kesuburan tanah, ada perhitungan NPK, CAMG dan mikro yang lainnya kan. Artinya kita harus bisa juga menumbuhkannya kan gitu Neng ya. Nah, kalau hidroponik karena saya berbasis hobi ya kita jalankan saja. Tapi basic intinya adalah setelah saya keluar dari semua perusahaan itu, saya mencoba meng-create produk pupuk ya.
Ada pupuk kalsium, ada NPK kocor, ada pupuk daun, ada pupuk organik dan lain sebagainya, Neng. Jadi saya punya beberapa produk yang bisa dilihat di Google, juga bisa dicari. Ya salah satunya itu Kalsi Blue Emulsion, Hypos 45, Kalsimat, merek-mereknya ya, Pesat dan merek lainnya, Neng. Nah, jadi ada beberapa mitra-mitra kita yang produksinya di kita dengan brand mereka sendiri. Nah, ya alhamdulillah lah. Kalau itu cukup bagi kita udah cukup. Nah, dari situ baru saya ada keinginan dalam diri saya harus bisa melihat peluang seed di Indonesia bisa berkembang. Nah, akhirnya saya coba-coba riset sendiri ya. Alhamdulillah selama 1, 2, 3 tahun kita bisa menghasilkan sesuatu dan alhamdulillah sekarang lagi jalan untuk riset dan production seed dan risetnya untuk produk-produk horti ya. Alhamdulillah. Jadi dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah punya perusahaan distribusinya, Neng. Kalau bisa dilihat adalah TBA Amerta, TBA Seed brandnya. Jadi bisa dilihat di Google juga. TBA Seed itu bagaimana dan siapa, ya itu masih milik kita, nih. Jadi kita punya production seed dan production distribution seed ya. Jadi produksi dari kita Subu Indo Amerta dan perusahaan distribusinya juga punya kita. Meskipun itu masih gabungan teman-teman kita ya. Jadi kita tetap intinya adalah riset dan kolaborasi. Nah, intinya gitu. Kolaborasinya dengan siapa aja. Mau dengan orang sosek, mau dengan orang kimia, fisika, silakan aja semuanya gabung. Yang penting satu visi gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ilmu tanah itu menarik? Ya bagi saya menarik karena tidak ada lagi pilihan waktu itu kan. Pilihannya adalah saya diterima di ilmu tanah, ya kepaksa saya harus belajar dan menghayati dan mendalami dan harus menjadi sesuatu gitu ilmu tanah itu. Sebenarnya itu intinya, nih. Gitu. Jadi pemikirannya jangan hanya berbasis, tapi banyak ilmu tanah juga, lulusan ilmu tanah banyak, yang di BUMN banyak, yang di pabrik pupuk ada, yang jadi di perbankan banyak, di BUMN, di perkebunan sebagainya juga banyak, nih teman-teman kita banyak. Artinya ilmu tanah bisa kemana aja, gitu kan. Tapi saya mengambil bidang. Ya saya belajar dulu jadi orang lain, setelah kita tahu dan sebagainya baru kita create sendiri. Nah itu mungkin saya lebih seneng ke entrepreneurnya, meskipun tantangannya entrepreneur itu luar biasa karena biasanya jadi patokan nggak ada duit, nggak ada uang. Nah padahal sebenarnya entrepreneur itu duit, uang adalah bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3, bisa jadi nomor 4. Yang paling utama adalah keinginan kita untuk menjadi sesuatu, meng-create sesuatu dan jadi produk dan kita bisa jual kan. Sebenarnya itu intinya. Jadi bagaimana kita meng-create sesuatu dengan melihat peluang pasar. Oh, pasarnya ini gitu. Jadi kita lebih cenderung ke situ, lebih meneliti ke situ. Oh, ini kalau kita buat ini yang sederhana aja nggak usah bikinnya oh harus gini enggak. Dan hanya kita punya ini bisa dijual nggak dengan produk yang kita bisa kita create gitu ya. Dari situ aja cobain dulu. Kalau jalan dan sebagainya, baru kita perbesar, scale up, jalan-jalan scale up, baru berkolaborasi dengan yang lain. Sebenarnya ilmunya adalah kalau saya dulu ada namanya the power of kepepet, yang jadinya powernya keluar pada saat saya kepepet gitu ya, ya kan? Jadi intinya itu sebenarnya. Pada saat kepepet kita punya sesuatu, create, akhirnya muncul ide-ide dan sebagainya, kita cobain dan ternyata bisa menjadi sesuatu. Intinya itu sih kalau saya ya. Jadi kalau pertanyaannya ilmu tanah itu bagaimana, menarik atau tidak? Kalau kita sudah terjun ke sesuatu ya harus kita jalani, kita nikmati, kita syukuri dan kita habis-habisan untuk menjalankannya. Ini ngomongnya agak realistis berarti ya? Kalau saya realistis, tidak ada teori nih. Iya benar. Karena dari tadi akangnya udah ngebuka. Oh saya tiba-tiba udah terlanjur. Ya jadi udah terlanjur sebenarnya. Jadi waktu itu saya tidak bisa berkolaborasi dengan atasan yang pertama. Jadi
selalu bentrok dengan atasan. Pas di pupuk Altim atau Bukan, kalau pupuk Altim karena di atasnya senior kita ya enjoy aja nih dan masih have fun kan. Jadi pada saat saya sudah waktu di pestisida ya waktu itu bosnya kebetulan dari orang India, ya mungkin saya tidak cocok dengan orang India ya. Jadi ya akhirnya saya selalu bentrok. Dari bentrok itu akhirnya saya harus menghasilkan sesuatu kan. Saya harus siap-siap untuk punya sesuatu. Harus meng-create sesuatu. Akhirnya sambil jalan saya meng-create sesuatu. Jadi waktu itu saya kerja Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya kerjain untuk produk saya sendiri gitu. Dari meng-create, mendesain produk, perencanaan, pasar dan sebagainya. Karena kita orang lapangan jadi udah tahu sebenarnya produk apa yang harus saya bikin gitu. Tingkat kebutuhannya apa saya udah tahu. Jadi saya udah catat pada saat ke lapangan. Oh produk ini masih perlu aja apa nih di lapangan gitu ya. A, B, C, D. Nah, mana yang saya bisa? Oh yang ini saya bisa. Oke, saya bikin create sampai jadi produk, saya distribusikan, saya sampelkan, dicobain di petani, ke toko, distribusinya ke toko, dan akhirnya ada respon. Baru kita create lagi yang lain. Pasarnya ada lagi yang mana ya? Oh ini. Diskusi sama toko, diskusi sama petani, coba bikin saya formula, jadi saya tes. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang ya macam-macam lah ya posisinya. Tapi kita terus berinovasi, terus belajar, terus berinovasi, bertanya ke orang lain. Akhirnya ditemukanlah sesuatu yang mungkin bisa menjadi formula yang pas antara pasar, harga, dan petani. Kebutuhan petani, harga, dan distribution. Jadi kita kolaborasikan itu. Ada pasar, ada barang, ada distribution. Jadi intinya itu 3 nih. Production, distribution, sama konsumen ya. Kalau kita bisa meng-create ini dan matching di tengah-tengah posisinya, ya mudah-mudahan bisa jalan ya. Artinya secara harga tidak terlalu mahal, masih dijangkau. Secara kualitas juga tidak terlalu jelek. Dan konsumen atau distribution dalam hal ini kios atau distributor bisa mendistribusikan barang itu dengan keuntungan masing-masing. Intinya itu bisnis, akhirnya kan jalurnya bisnis. How to create to product, how to distribution to product, how to sell to this product, and siapa konsumen terakhirnya gitu. Nah ini dengan berjalannya itu ntar banyak lah pelebaran area. Ntar juga menyebar beritanya, apalagi sekarang zaman sosial media ya, jadi tidak terbatas untuk promosi. Kalau dulu kita zaman nggak ada sosial media, ya kan kalau mau distribusin barang ya harus ketemu orangnya, nih kita punya barang nih, cobain, nah kan gitu. Door to door. Kalau sekarang nggak, viralkan dulu, orang baru mencoba, baru kan gitu. Nah sekarang sebenarnya lebih mudah, secara hubungan pasar, sosial media. Iklan pun lebih murah gitu kan, mau di Reel, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di mana-mana pun sekarang murah. Kalau dulu kalau bayar di TV kan mahal, ya kan? Kalau sekarang enggak, lebih murah biayanya. Kalaupun kita face to face itu juga biayanya tinggi. Kalau kita mau distribusin ke Sumatera Utara kan ongkosnya juga mahal. Kosnya berapa? Belum nginep, belum makan, belum sebagainya. Sekarang sebenarnya lebih mudah kalau untuk memviralkan ya. Artinya minimal jangkauannya kemana gitu yang kita inginkan. Minimal orang mencoba dulu, baru di situ akan terasa menyebar pasarnya dan sebagainya. Nah gitu sebenarnya bagaimana kita berentrepreneur awal. Kan pertanyaannya banyak yang seperti ini. Kang, awalnya gimana sih kalau berentrepreneur? Atau membuka usaha baru, ya semuanya coba-coba lah, coba gagal dulu, bikin lagi, jatuh, bangkit, gitu kan, karena perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Kita sudah bikin produk bagus, terima petani dan sebagainya, distribusi nggak dibayar, ya kan, ya jatuh juga kan kita kan. Nah itu sebenarnya hal yang berhubungan, artinya create sesuatu, pasar sesuatu, dan distribusi juga harus jalan. Jadi ini semuanya harus jalan. Kalau ada yang distribusinya terganggu, berarti kita nggak bakal dapet duit nih kan, ya kan. Nah di situ juga terganggu. Nah harus bisa menjaga sustainability atau kelangsungan ini, production, distribution, dan
konsumen. Itu yang sebenarnya intinya di entrepreneur itu.